Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, anak-anakku kelas 3 yang Pak Guru sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kita akan belajar kembali tentang keluarga Muhammadiyah. Nah, bagaimana akhlak keluarga Muhammadiyah? Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk belajar, mari kita mulai terlebih dahulu, kita awali terlebih dahulu dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan tasmiyah tadi belajar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam belajar serta diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, hari ini kita akan belajar tentang membaca Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Anak-anak di rumah pasti semua mempunyai buku yang satu ini ya buku ya, Mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an semuanya punya ya di rumah. Tapi di rumah dibaca tidak? Dibaca ya. Nah, jangan hanya untuk pajangan saja di almari atau ditaruh di atas meja di kamar ya, tetapi Al-Quran ini harus kita baca. Nah, mengapa membaca Al-Quran itu sangat penting? Nah, itulah salah satu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quran ya, kalau setiap hari kita buka HP, kita baca status, kita lihat Facebook, lihat Instagram berjam-jam, asik sekali. Tapi apakah baca Quran ini juga berjam-jam asik? Nah, itulah PR kita anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, membaca Al-Quran itu sangat penting sekali. Mengapa sangat penting? Nah, ada sebuah hadis dari Imam Muslim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, nah ini artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang gemar membacanya. Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi siapa saja yang membacanya. Penting ya, ini penting ya. Jangan sampai kita kalah dong baca status, baca WA aja betah berlama-lama, masa baca Quran cuma 1 detik udah ya kan. Padahal besok ini yang jadi syafaat untuk kita, yang jadi penolong bagi kita besok ya, di hari kiamat. Nah, baik anak-anak, Al-Quran ini adalah kitab suci kita, kitab suci orang Islam. Ini adalah kitab suci yang paling lengkap dan sempurna. Mau apa saja di sini ada ya. Ini adalah petunjuk untuk kita. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, kita tentunya yang akan rugi sendiri. Nah ya, jadi mari sebagai kitab suci kita, sebagai warisan Nabi Muhammad yang diwariskan kepada kita, sebagai penolong kita besok di hari kiamat, mari kita baca Al-Quran.
Mari kita cintai Al-Quran. Bismillah, kita belajar ya anak-anak. Memang tidak mudah karena tantangannya juga sangat besar. HP, televisi, ya, sepeda ontel, bermain, teman-teman, semuanya bisa menjadi penghambat bagi kita, menjadi tantangan untuk kita untuk membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku semuanya, jadi sekali lagi mari kita belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya semuanya, Pak Guru juga belajar. Setiap hari belajar bagaimana membetulkan bacaan yang salah. Memang tidak mudah, tetapi insya Allah oleh Allah diberi balasan berlipat ganda. Nah, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan memperoleh kebaikan. Siapa yang membaca ya satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan satu kebaikan bernilai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nih, pahalanya satu huruf nak, satu huruf dapat pahala kebaikan luar biasa kalau anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, hebat kan Allah, Maha Pemurah Allah. Maka amalkan, itu yang akan jadi bekal kita besok di hari kiamat, penerang kita di alam kubur. Nah itu, mari kita belajar ya, semuanya kita belajar. Seperti apapun beratnya, seperti apapun tantangannya, kita harus pelajari Al-Quran. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan pahala saat membaca Al-Quran, tentunya kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Adab mengerti kan anak-anak? Adab itu sama seperti halnya aturan, peraturan. Jadi mau baca Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, itu juga ada peraturannya, ada adabnya, ya, ada unggah-ungguhnya. Cara bahasa Jawanya seperti itu yang Pak Wat ketahui ya anak-anak. Apa saja ada membaca Al-Quran itu? Ya, sebelum membaca Al-Quran, nomor 1, badan dan pakaian kita harus bersih dan suci. Tidak hanya bersih ya, tapi juga suci. Jadi sebelum baca Al-Quran, pastikan baju kita, pakaian kita ini bersih dan suci. Nomor 2, pada tempat yang baik dan bersih. Kan tidak mungkin ya anak-anak kita baca Quran di kandang sapi ya. Nah, tidak mungkin. Jangan. Cari tempat yang baik dan bersih. Masa di kamar mandi, apalagi kamar mandi tidak boleh bawa Quran ya. Jadi kita cari tempat yang baik dan bersih. Di kamar tidur misalnya, bersihkan kamarnya, rapikan kamarnya. Kita baca Quran di kamar. Kita baca Quran di ruang sholat. Kita baca Quran di masjid ya. Sambil nunggu ibu belanja di supermarket, kita duduk di ruang tunggu baca Quran. Boleh. Yang penting tempatnya baik dan bersih. Nah, yang ketiga, membacanya dengan bacaan yang benar. Nah, ini anak-anak, ini PR ya, PR untuk kita. Membaca dengan bacaan yang benar. Tapi tidak mengapa. Sekalipun bacaan kita terbata-bata, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi kita tetap diwajibkan untuk belajar di sekolah. Nah, bisa belajar di sekolah, ada Ustadz Syauki,
di sekolah bisa belajar pada beliau Ustaz Saufi. Tiap sore luangkan waktu belajar pada beliau agar kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Karena kalau salah baca bisa jadi nanti artinya berbeda. Jadi ini perlu kita ingat ya. Membacanya dengan bacaan yang benar. Yang keempat, sebelum membaca Al-Quran kita awali terlebih dahulu dengan bacaan ta'awudz. Bagaimana itu bacaan ta'awudz? Sudah bisa belum bacaan ta'awudz? Jangan-jangan tidak pernah nih baca ta'awudz ya. Nah, bacaan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah bacaan ta'awudz. Sebelum baca Al-Quran, buka Al-Qurannya ya. Setelah dibuka baca ta'awudz dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Sebelum baca Al-Quran, membaca ta'awudz. Kemudian yang kelima, membawa Al-Quran menggunakan tangan kanan. Nah, maaf ya teman-teman kita yang beragama lain itu bawa kitabnya itu maaf ya kadang-kadang ya pakai tangan kiri. Kalau kita dianjurkan sunnah, kita dianjurkan membawa dengan tangan kanan ya, seperti ini kalau bawa ya sunnah, karena saking mulianya kitab kita ini. Jangan, bawa, muliakan Al-Quran, bawa di tempat yang baik. Nah, jadi bawa Al-Quran dengan tangan kanan. Dan yang terakhir, yang keenam, adab membaca Al-Quran yaitu mengakhiri dengan membaca bacaan tasbih. Apa itu bacaan tasbih? Bacaan tasbih adalah Shadaqallahul Azim. Itu bacaan tasbih. Jadi ingat ya anak-anak, itulah adab-adab membaca Al-Quran. Mari ya, tidak ada kata terlambat sebelum ajal menjemput. Ngeri Pak Fuad, ajal menjemput. Iya, bisa kapan saja ya. Bisa saat kita sholat, saat kita di jalan, saat kita makan, saat kita tidur. Ajal bisa menjemput kapan saja, kematian bisa menjemput kita kapan saja. Maka bismillah ya, dengan bismillah karena Allah, mari kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ya. Sesulit apapun itu, mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran agar bisa kita baca dengan bacaan yang nah, itulah anak-anak dari ciri keluarga Muhammadiyah seperti itu ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Keluarga Muhammadiyah, warga Muhammadiyah kok tidak pernah baca Al-Quran, malah baca Quran, baca status rajin ya. Jangan sampai media sosial menghalangi anak-anak untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai setan menggunakan media sosial, menggunakan alat-alat yang lain untuk menghalangi kita belajar Al-Quran. Baik anak-anak semuanya, demikian materi kita hari ini tentang membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.